Shalom sahabat Aku dan Dia, saya Anis Priambodo kembali menjumpai Anda pada hari ini untuk beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang bersama Allah kita dapat memenangkan peperangan rohani. Doa saya Anda diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, sudah dapat dipastikan bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus akan menghadapi peperangan. Namun janganlah kita menjadi takut atau bimbang, bahkan gentar, sebab bersama dengan Allah kita pasti dapat memenangkan peperangan rohani. Sebagaimana pengalaman orang Israel ketika berperang melawan orang Amalek, pada akhirnya beroleh kemenangan. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-11 berkata, "Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek." Apa rahasianya? Yaitu kebergantungan kepada Tuhan yang penuh kuasa. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-9 berkata, Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok, aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Nama Yosua berarti juru selamat atau pelepas. Dan nama Yesus memiliki arti yang sama dengan Yosua. Itulah sebabnya Yosua menggambarkan kuasa Kristus yang menguatkan dan berperang bagi orang percaya. Dan untuk menghadapi peperangan itu, maka dipilihlah orang-orang tertentu. Meski orang terpilih sudah dipersenjatai dan siap berperang, tetapi ada kemungkinan Yosua akan kalah. Sebagaimana dituliskan dalam Alkitab, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Musa tentu saja akan merasa penat jika terus-menerus mengangkat tangan. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Keluaran 17 ayat 12. Kisah ini ditafsirkan bahwa dalam menghadapi peperangan, kita membutuhkan dukungan orang lain yang menopang agar dapat berperang dan akhirnya menang. Persekutuan yang terlihat antara Musa, Harun, dan Hur dilihat sebagai persekutuan doa. Doa kepada Allah. Mengangkat tangan berarti membutuhkan pertolongan Allah. Sahabat Aku dan Dia, mari kita mengingat apa yang harus dilakukan untuk menghadapi peperangan secara rohani. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Ayat 10 berbunyi, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Agar kita kuat, apa yang harus dilakukan? Ayat 11 sampai ayat yang ke-13. "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri.
sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lalu apa saja perlengkapan senjata Allah itu? Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang atau pakaian yang dibuat dari kulit, dilapisi dengan logam, dikenakan oleh tentara Roma pada zaman Paulus. Pakaian ini memberi kebebasan bergerak, tetapi memberi perlindungan pada perut dan paha. Untuk Rasul Paulus, kebenaran Allah senada dengan ikat pinggang yang memberi perlindungan. Kebenaran terdapat dalam firman Allah. Ini berarti bahwa pengetahuan Alkitab adalah perlengkapan senjata yang melindungi terhadap kejahatan. Sebagaimana ikat pinggang dapat menopang dan melindungi pinggang, keterpautan yang tak terpatahkan pada kebenaran ilahi dapat memperkuat seorang Kristen dalam tekadnya untuk tetap teguh meskipun ada pencobaan. Dan berbaju sirahkan keadilan. Tentara Romawi diberikan perlengkapan pakaian perang dengan penutup dada untuk melindungi jantung dan anggota tubuh lainnya yang amat vital. Biasanya penutup dada ini dibuat dari bahan logam dan bisa terdiri dari satu potong atau beberapa potong yang terpisah. Keadilan Alkitabiah bagi manusia termasuk pembebasan dari dosa dan pemberian kekuatan untuk melawan kuasa dosa. Seorang Kristen harus mengenakan pelindung dada, keadilan. Pelindung dada harafiah melindungi organ-organ vital, terutama jantung. Perlunya keadilan sebagai penutup dada yang melindungi jantung adalah kiasan untuk hati, khususnya karena hati memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut atau pelindung kaki adalah bagian dari persenjataan rohani. Kata Yunaninya adalah heitomasia dalam Efesus pasal 6 ayat 15 yang diterjemahkan kasut, mengandung makna dasar kesiapan. Kata ini digunakan dalam bahasa metafora. Kaki yang berkasutkan Injil atau kabar baik tentang perdamaian. Bahwa dengan selalu diperlengkapi dan siap memberitakan Injil kepada orang-orang lain dan melakukan hal itu meskipun ada kesukaran, orang Kristen dapat dibantu untuk bertekun dengan setia. Para prajurit Romawi membutuhkan sepatu atau kasut yang kuat. Karena selama mengadakan atau melakukan tugas kemiliteran, mereka seringkali berjalan sejauh 30 km setiap hari sambil dibebani perlengkapan dan senjata seberat kira-kira 30 gram. Dengan tepat, Paulus menggunakan alas kaki untuk menggambarkan kesiapan kita dalam mengabarkan berita kerajaan sorga kepada siapapun yang mau mendengarkan. Hal ini penting karena bagaimana orang-orang akan mengenal Tuhan Yesus Kristus jika kita tidak siap dan rela untuk mengabarkan? Roma pasal 10 ayat 13-15. Kasut dari seorang prajurit juga dilengkapi pelindung dari logam. Lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 6. Kasut ini memberikan perlindungan dari duri, onak, batu, dan segala gangguan di jalan. Kasut juga membantu menguatkan kaki dan memberi stabilitas waktu ketika dalam pertempuran. Demikianlah Injil damai sejahtera memastikan damai dengan Allah dan dengan manusia menjadi pelindung kemampuan kita berjalan. Ayat 16, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bagian yang menonjol dari persenjataan rohani adalah perisai iman.
Inilah satu di antara perlengkapan senjata yang paling berarti yang gampang diganti-ganti posisinya. Perisai menambah dan mempertinggi daya guna alat perlengkapan lainnya. Iman adalah keterbukaan dan kebergantungan kepada Allah. Dengan spontanitas dan dengan berkesinambungan, itu adalah ketergantungan mutlak kepada Allah dalam setiap keadaan darurat. Itu juga adalah pengaturan yang sudah ditetapkan untuk menerima campur tangan Allah pada setiap saat dalam segala keadaan. Sebagaimana perisai besar menutup sebagian besar tubuh, iman kepada Allah dan kesanggupannya untuk memenuhi janji-janjinya akan membuat orang Kristen sanggup memadamkan semua senjata yang berapi dari kekuatan-kekuatan jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong memberi perlindungan pada kepala, dan kepala adalah tempat kedudukan pertimbangan, kesadaran, berpikir, motivasi, dan pengendalian. Sebagaimana ketopong melindungi kepala seorang prajurit, ketopong keselamatan melindungi kesanggupan mental orang Kristen terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak saleh. Ketopong seorang prajurit melindungi kepala dan otaknya sebagai pusat kecerdasan. Harapan Kristen kita samakan dengan ketopong, karena hal itu melindungi pikiran kita. Bisa dibaca dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Meskipun kita telah mengubah pikiran kita melalui pengetahuan yang seksama akan firman Allah, kita masih manusia yang tidak sempurna, yang lemah. Pikiran kita mudah digoyahkan dan dirusak. Yang berikut adalah pedang. Pedang adalah senjata untuk menyerang atau membela diri. Umat Kristen yang terjun dalam peperangan begitu larut dengan Alkitab, sehingga firman Allah sudah menyatu dengan dirinya sendiri. Dan pedang roh, yaitu firman Allah, mutlak dibutuhkan oleh orang Kristen untuk menampik ajaran palsu dan ajaran turun-temurun manusia dan untuk mengajarkan kebenaran serta merobohkan perkara-perkara yang dibentengi dengan kuat. Ayat 18-20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sahabat, doa diberikan dalam akhir penjabaran Paulus tentang perlengkapan senjata Allah. Dalam melawan iblis, orang Kristen harus memanjatkan doa dan permohonan. Doa adalah hubungan langsung dengan Allah. Kita bisa menutup semua pintu pikiran dosa dan kebimbangan yang meliputi pikiran kita dan semua pemikiran yang tidak suci dengan mengangkat jiwa kita pada Allah melalui doa yang tekun. Iblis gemetar bila ia melihat orang kudus yang lemah sekalipun bertelut dalam doa. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.